Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah, pada siang ini telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 232. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ya. Allah berfirman masih tentang syaraya, talak. Wa idza talaqtumun nisa, jika kamu menceraikan istrimu. Wa idza talaqtumun nisa, jika kamu telah menceraikan istrimu. Fabalagna ajalahunna, kemudian telah sampai masa iddahnya. Berapa lama masa iddahnya yang sudah kita bahas? 3 kali suci. 3 kali suci atau 3 kali haid. Ini sudah pernah kita jelaskan. Kira-kira 3 bu. Jadi kalau sudah habis masa iddah itu harus nikah kembali. Kalau dalam masa iddah itu cukup dengan rujuk. Dan yang bisa dirujuk itu hanya 2 kali cerai. 2 kali cerai. Bukan sekali ucap, tapi 3 proses. Ya, ini sudah kita bahas ya. Jadi kalau mengucapkan Kak, aku tolak kamu 3, jatuhnya 1. Nah, ini sudah kita bahas dengan dalil-dalilnya. Jadi maksud talak 3 itu 3 kali peristiwanya, bukan 3 kali ucap. Nah, ya. At-talaq ala ahdi Rasulillah
wa Abi Bakrin wasanataini min khilafati Umar bin Khattab talak salasah wahidatun. Yang berlaku di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar, dan 2 tahun masa Khalifah Umar bin Khattab, talak 3 itu jatuh 1. Jadi bukan jatuh 3, karena risikonya itu besar kalau 3. Ya, karena kalau sudah 3 nanti ada namanya Shinabuta. Kenapa Shinabuta itu nak tanya Ustaz, tanya udah cukup paham ya. Kenapa Cina? Nah, ini kalau sudah cerai, kemudian sudah habis masa iddahnya. Ya, sudah habis masa iddah. Nah, ini kalau ingin kumpul itu harus nikah balik. Cuma nikah ke syarat aja. Jangan pula istri, abang boleh nikah saya, tapi 20 mayam ya, matilah. Nah, cari. Ini sekedarnya sah saja ya. Dah. Nah, inilah maksud ayat ini. Fala ta'duluhunna ay yankina azwajahunna. Kemudian para wali tidak boleh mencegah, tidak boleh menghalangi. Kadang-kadang kan cerai itu bukan keinginan suami istri, tapi keinginan wali ada itu, pihak ketiga. Paham ya? Ada kadang-kadang dipaksanya bercerai. Sebenarnya persoalannya bukan suami istri, tapi pihak ketiga ini, walinya ini. Nah, jika mereka ingin kembali lagi, fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahunna, maka tidak boleh para wali menghalangi jika mereka ingin kembali, tapi harus nikah ulang ya, nikah kembali. Kenapa nikah kembali? Karena sudah habis masa iddahnya. Intaradu bainahum bil ma'ruf, jika keduanya redha secara baik-baik. Tapi ingat, jangan terulang lagi bercerai. Makanya harus tahu hak dan kewajiban suami istri. Apa diantaranya? Ini sekedar ulang-ulang kaji. Apa kewajiban si istri terhadap suaminya? Coba ibu-ibu bilang, diantaranya apa? Jangan bilang tanak nasi, itu bukan. Jangan bilang nyuci, itu bukan. Itu pengabdian. Beda hak dengan pengabdian. Kewajiban suami istri, kewajiban istri terhadap suaminya yang pertama kata Nabi, idza amartaha ata'atska. Jika suami memerintahkan istrinya untuk kebaikan. Untuk kebaikan ya? Ia patuh. Itu hak. Itu bukan hak, kewajiban. Jadi bukan masak nasi. Itu pengabdian, beda pengabdian dengan kewajiban. Kenapa bukan masak nasi? Ya, karena yang berkewajiban, salah satu kewajiban suami adalah tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Berarti istri tinggal makan. Enak enggak jadi istri? Cuman di mana kita cari suami kayak gitu? Enggak ada, itu ada dalam teori. Hah? Ya, jadi apa yang pertama kewajiban istri terhadap suami? Patuh, taat jika suami memerintahkan untuk kebaikan. Tapi kalau suami memerintahkan yang enggak, yang kagak-kagak, kata orang, enggak boleh patuh. La ta'ata fi maksyiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Taat itu mesti dalam kebaikan. Jadi kalau misalnya suami bilang, "Dek, gak boleh ngaji deh," itu gimana? Dek, untuk apa pakai jilbab besar-besar, Dek? Jilbab yang biasa aja, yang manis. Nah, ini tadi gak boleh kita taat dalam maksiat. Tapi jangan pula kita membalas keburukan dengan keburukan. Paham maksudnya?
Apa contoh membalas keburukan dengan keburukan? Saya suami bilang, "Dek, adek nggak usah pakai jilbab." Nah, itu kan berarti perintahnya menyesatkan. Lantas isinya membalas dengan keburukan. Abang kayak Yahudi ya kayak. Tak boleh. Tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan Allah berfirman, "Innal hasanati yusitna as-sayyi'ah." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan, maka keburukan itu akan hilang. Coba misalnya, "Dek, adek nggak usah pakai jilbab lah." Terus istrinya bilang, "Abangku sayang, abang senang nggak kalau adik ini dihormati orang? Jadi ustazah." Lama-lama dia terdakwahkan. Coba ibu praktek. Nanti pasti dibilang sama suami, lebay kali ngaji Ustaz. Ya, jadi kewajiban seorang istri terhadap suami yang pertama apa? Patuh. Yang kedua apa? Ini udah sekian puluh tahun jadi istri, tahu. Jadi selama ini apa? Goreng kasin gitu, buat nasi goreng. Yang kedua adalah kewajiban suami menyenangkan hati suaminya. Khairun nisa'i sebaik-baik istri idza nadarta ilaiha saratka. Jika suami memandang ke arah istrinya menyenangkan hati. Jadi kewajiban seorang istri dia membuat suaminya senang. Bagaimana caranya? Sekarang kayak mana senang? Bau terasi. Masak kesukaannya. Kayak dia kepingin masak, sedang itu saya. Tampil-tampil glowing. Maksudnya beginilah, kita kan artinya janganlah marah-marah. Yang namanya secantik apapun kalau marah-marah pasti membuat suami nggak senang. Artinya buatlah suami itu kerasan di rumah, senang dia dengan kita. Kenapa? Istri itu kata Nabi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Perhiasan. Makanya kalau ditanya, mana lebih hebat, perempuan atau laki-laki? Nggak ada dikatakan laki-laki itu perhiasan terindah di dunia, nggak ada. Bahkan besi terindah juga nggak ada. Tapi wanita perhiasan terindah. Ad-dunya mata'un wa khairum mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan dan sebagus-bagus perhiasan dunia istri yang saya. Kewajiban buat istri senang, suami senang. Chat-chat, soleh, tapi sekedarnya saja. Ini rena mandi pun malas. Satu sekali nyindir kita. Ya. Itulah kira-kira ya. Jadi yang kedua kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah menyenangkan. Yang ketiga, ini agak lain sedikit memang, tapi harus saya sampaikan. Memenuhi apa? Nah, kata Nabi ya. Ayu umma imra'atun. Bukan. Ya. Alah, kau lupa pula. Nah, saya penasaran. Ida ata ar-rajul imra'atahu ila firashihi. Tak kena kopi? Ida ata ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Jika seorang laki-laki mendatangi istrinya
ke tempat tidur. Fa'abat antaji'a, kemudian si istrinya enggak peduli, enggak mau. Fabata 'alaiha ghadbana, kemudian suami tidur dalam keadaan bingkeng, dalam keadaan apa? Marah. La'anatha al-malaikah hatta tusbiha, maka malaikat melaknat si istri ini hingga subuh. Ya. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikah hatta tusbiha. Jika si suami memanggil istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya enggak mau karena ngambek, enggak dibeliin apa? Mobil baru, baju baru. Ngambek. Nah, itu berarti seorang istri tidak memenuhi kewajibannya. Tidak memenuhi kewajibannya. Tapi bagaimana kalau tidak mampu? Bagaimana? Kalau tidak mampu, maka dia menjadi udur. Cuman bilang baik, bilang baik. Kan bisa jadi, nggak mungkin lah. Apalagi kadang-kadang seorang suami ini ya suka makan daging unta, paham lah. Kita cuma makan telur ayam, suami kita seringkali makan daging unta. Ya nggak mungkin lah. Maka bilang baik-baik. Maaf ya, sedang tidak sehat. Tip malam tidak sehat. Pep. Udahlah, ini kewajiban ya. Yang pertama tadi apa? Patuh. Yang kedua, menyenangkan. Yang ketiga, yang keempat kata Nabi, wa idza ghibta anha. Jika suami enggak ada di rumah, gaib dia, entah kemana dia pergi, hafidatka fi nafsiha wa malika, maka kewajiban si istri adalah menjaga kehormatannya dan menjaga harta suami. Itu kewajibannya. Jadi ketika suami dadah, mana dadah? Dadah kemana? Ya kemana? Jakarta aja bosan lah. Mana lah? Dubai. Di atas istri bilang freedom. ini udah nggak memenuhi kewajibannya. Tapi dijaga harga dirinya. Nggak menerima tamu laki-laki, misalnya nggak ngelayap kemana-mana. Itu kewajiban. Nah, tidak ada mengenai masak apa tadi? Ikan asin, goreng ikan asin, apalagi goreng nasi goreng. Itu hanya pengabdian. Dan kadang-kadang juga suami masak. Saya sering melihat suami lebih pintar masak dari istrinya. Begitu dimasak oleh istrinya, beango. Begitu dimasak sama suami, makanya ada yang bilang istri itu tukang masak salah. Coba ibu-ibu lihat di restoran terkenal di dunia. Kokinya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenduri. Siapa yang masak kuah belangong? Halaku perempuan. Perempuan hanya itu delor dadar aja, gosok-gosok delor dadar. Tadi salah kalau dibilang perempuan tukang masak, salah. Saya kadang-kadang ada juga masak goreng telur. Walaupun kadang-kadang hangus juga. Nah, ya. Jadi beda antara kewajiban dan
Kalau kewajiban suami apa? Jangan gimana? Apa tadi? Yang pertama, kewajiban suami adalah memberi makan istri. Langsung aja memberi makan. Karena Nabi mengatakan tut'imuha idza ta'imta. Berilah makan istrimu ketika kamu makan. Jadi kalau istri kelaparan, suami berdosa. Kecuali sama-sama lapar. Paham ya? Yang kedua apa? Memberi pakaian. Wataksuha idak tasaita. Berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Ini hadis ini sudah sering kali saya ulang-ulang. Yang ketiga apa? Wala tuqabbih, jangan kamu cela istrimu. Kewajiban suami enggak boleh mencela istrinya. Tidak boleh mencela istrinya. Cuma Ustaz, istri saya tembun-tembunlah jangan cela. Kenapa banyak kali kasih makan? Salah sendiri. Tapi Ustaz, istri saya kurus lah, tapi enggak boleh cela. Kenapa enggak kasih makan? Apapun keadaan istri kita enggak boleh. Itu kewajiban. Kewajiban. Artinya kewajiban apa? Hukum wajib itu apa wajib? Dikerjakan ditinggalkan? Inilah dia. Jadi kalau ada suami menceritakan kejelekan istrinya pada temannya, dia berdosa besar. Ini kadang-kadang kan terlalu kompak. Suka kali membongkar rahasia perusahaan. Tidak boleh. Bagaimanapun keadaan istri kita, dialah. Nah, itu pun dia itu Nabi. Bagaimanapun keadaan istri kita, mungkin dulunya cantik, sekarang sudah nggak cantik lagi. Tapi dialah, kita hormati dia sebagai jodoh. Itu suami yang bertanggung jawab yang baik. Tapi yang terjadi bukan seperti itu kadang-kadang. Ketika dia lihat istrinya nggak cantik lagi, maka beralihlah pandangan. Itu laki-laki yang tidak memiliki tanggung jawab dan tidak memenuhi kewajibannya. Ya, jadi wala tuqabbi, jangan kamu cela istrimu. Sebagaimanapun keadaan istri kita, itulah dia yang terbaik buat hormati. Dialah yang mengurus kita 24 jam. Dari sakit-sakit dahulu, dari enggak punya apa-apa, dia setia. Luar biasa pengorbanan istri. Begitu kaya sikit dicampakkan, ini orang lebih kejam dari. Ada yang kayak gitu. Dulu ya sakit-sakit dulu dari jual kue, Bu. Jual kue. Merangkak sikit-sikit sampai akhirnya kedua-duanya jadi guru. Alhamdulillah jadi guru. Begitu sudah ini sikit, dia minta cerai sama suaminya, ingin kawin sama orang lain. Akhirnya meninggal suaminya karena kan batin. Nah, ini model baik laki-laki maupun perempuan sama. Mungkin juga ketika udah enggak apa? Ketika sudah punya uang sedikit, tinggalin. Ya udah ya. Wala tahjurha illa fil baiti. Jangan, kewajiban yang berikutnya seorang suami itu, jangan dia mencuekin istri, memarahi istri di depan orang lain. Ini kewajiban. Kecuali di rumah boleh, sekedar untuk memberi nasihat. Tapi jangan bentak-bentak istri di depan orang. Ibu-ibu enggak boleh tanya. Ini mulut ni pun tidak tanya pula. Saya mau tanya tadi, ibu-ibu pernah enggak dimarahin suami depan umum? Enggak jadi saya tanya, ini kan contoh. Nah, ini enggak boleh. Tidak boleh.
Sakit nggak hati kita, Bu, kalau dimarahin? Oh. Tidak boleh. Tapi kan ini kan teori, Bu, ya. Dalam kenyataannya mana ada? Saya kadang-kadang dengan mata kepala sendiri saya lihat, lama kali belanja mata-mata keluar. Istrinya tergopoh-gopoh, Allah Akbar. Kenapa seperti itu, Bu? Kalau memang nggak mau antar ke pasar, nggak usah aja, pergi sendiri aja lah. Sudah marah-marah. Kan namanya perempuan kan. Kan terjadilah berbalas pantun dengan orang jual. Lama-lama nggak kayak laki-laki ya paduk 3 kilo 5 peng 4 peng. Paduknya 20 peng 4 peng. Tapi suami enggak. Bagaimana 20.000 itu harus bisa jadi 1.000? Ya lama lah terjadi proses negosiasi tingkat tinggi kan. Cari berapa tempat lagi. Ya jelas lama. Kalau memang kita nggak sabar, nggak usah antar, adik pergi aja pakai Grab atau pergi aja, nanti ini uangnya kayak beca aja. Jangan kita marah-marah di depan orang. Gak boleh, wala tahjurha illa fil baiti, jangan kamu cuekin istrimu kecuali di rumah. Di rumah boleh sebagai pelajaran ya. Kenapa abang nggak ngomong sama adik? Kayak mana ngomong? Disuruh masak telur? Kan misalnya ya, sekedar bercanda-bercanda boleh, tapi di luar nggak boleh. Dah. Jadi itulah kira-kira ya. Nah, kita kembali ke tafsir ayat ini. Jadi tadi apa? Wa idza talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri, fabalagna ajalahunna, kemudian telah habis masa iddahnya. Fala ta'duluhunna, jangan kamu menghalangi mereka. Ini maksudnya untuk para wali atau orang-orang yang terlibat, apakah orang tua dan sebagainya, jangan menghalangi ayyangkina azwajahunna, ketika dia menikah kembali sama istrinya. Kenapa? Karena kebaikannya lebih banyak. Pertama, faktor anak-anak ya, dia tetap kembali kepada apa tadi? Ayah kandungnya. Kita jangan egois. Kita pikir anak-anak. Kalau kita sudah punya anak-anak itu beda. Kita jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Anak-anak itu tugas utama ibu adalah mendidik anaknya. Ini perlu saya jelaskan. Tugas utama ibu, tugas utama mama adalah mendidik anaknya, bukan ayah. Apa dalilnya? Coba perhatikan kata Nabi, ar-rajulu, laki-laki masa suami, ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Suami atau laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Wal mar'atu, istri, ra'iyatun fi ahli zaujihi wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Apa artinya? Perempuan, istri, pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, jelas dikatakan oleh Nabi, dan anak-anaknya wahya mas'ulatun anhu, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Kalau ibarat rumah tangga itu sebuah negara, presiden siapa? Istri, menteri dalam negeri, mengurus rumah tangga dan anak-anak. Kadang-kadang ya, cara orang kafir untuk menghancurkan Islam itu disuruh perempuan keluar rumah, sehingga anak-anak tadi nggak ada yang didik. Nggak ada yang didik anak-anak. Akhirnya jadilah anak-anak bandel. Sama agama nggak paham dia. Keluar semua. Dengan alasan apa? Gender. Keluar.
Sehingga anak-anak nggak ada yang dididik. Akhirnya anak-anak dididik oleh pembantu. Apakah ada yang pakar pendidikan pembantu rumah tangga? Padahal orang tuanya, ibunya sarjana pendidikan. Pertanyaannya, bolehkah wanita si istri bekerja di luar rumah? Boleh. Silakan saja. Walaupun itu bukan kewajiban. Kalau laki-laki kewajiban karena terkait dengan hadis tadi, tut'imuha idza ta'imta wa taqsuha idza tasaita. Berilah makan istrimu ketika kamu makan dan berikanlah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Jadi dengan kata lain, si istri memberikan makanan kepada suami memberikan makanan kepada istri, suami membelikan pakaian itu istri, istri tinggal makan dan pakai. Enak kali. Dah. Lantas si istri dia mencari makan sendiri, mencari pakaian sendiri, boleh, tapi sifatnya bukan kewajiban. Namun jangan lupakan anak-anak di rumah. Jangan lupakan anak-anak di rumah. Gimana caranya? Tergantung kan ibu. Jadi sebelum pergi antar dia dulu ke sekolah, kan gitu. Pulangnya jemput. Setelah itu mamanya berangkat lagi. Kerja, anak sama siapa? Main bola gitu. Pandai lah. Ya. Dah, kita lanjutkan. Falat ta'dhuluhunna ayyankina azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf. Jika kedua-duanya sudah saling cinta kembali, sudah redha kembali secara baik. Nah, saat itu kita nasihati apa tadi ya, hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri. Banyak sekarang orang nggak paham, disangkanya kewajiban istri itu apa? Nyuci, masak nasi. Seolah-olah kalau nggak masak nasi berdosa, kalau nggak nyuci. Nah, inilah kita nggak dibina secara baik, nggak paham apa sebenarnya kewajiban, hak dan kewajiban. Nah, padahal itu bukan kewajiban, itu pengabdian. Bisa saja suami yang mengabdi pada istrinya, bisa saja, banyak itu. Adik nggak usah masak, duduk aja, duduk manis. Adik mau makan apa? Mau makan apa? Mau makan apa? Nah, biar abang masak. Ada yang seperti itu. Ada kawan saya pintar kali masak. Pintar sekali masak, hebat dia masak. Nah, ya. Jadi apa? Jadi jika ingin kembali secara baik. Kenapa? Karena nanti berhubungan dengan anak. Janganlah sampai dia punya ayah tiri, ibu tiri. Ibu tiri tidak sekejam ibu kota. Ada tangisan apa dulu? Jadi dalika yu'adu bihi, itulah yang itulah yang dinasihati ya oleh umat ini, bahwasanya lebih bagus kembalilah dengan suami. Kalau sudah terlanjur cerai dan tidak bisa rujuk lagi, nikah aja. Ini yang lebih bagus, ini yang dianjurkan. Ini yang dianjurkan oleh kebanyakan orang. Mungkin karena tadi emosi, erosi, polisi ya. Akhirnya udah cerai. Tapi setelah sadar balik, coba kembali. Apakah dengan cara rujuk atau cara nikah? Jangan dengan yang lain. Nggak usah. Kasihan anak-anak nanti. Maukah anak kita punya ayah tiri? Maukah anak kita punya ibu? Jadi kembali aja. Yang jelas tidak ada istilah apa? Kecuali kalau nggak punya anak, terserah. Kalau nggak punya anak, terserah, boleh aja dengan orang lain karena kepingin udah besar-besar cantik, yang nggak ada bapaknya, nggak ada ayahnya, mamanya sudah punya suami lain,
Ayahnya punya istri, anak ditahu-tahu, nggak tahu kemana dia. Hari raya nggak tahu kemana dia. Kayaknya duduk di rumah neneknya. Nenek gimana lah? Bahasanya udah beda. Pak mau makan apa itu? Udah nggak enak kedengaran di kuping. Udah metik pula. Ayo jangan jadi sekedar bercanda. Tapi kan bahagia kali jika berkumpul dengan orang tuanya, dengan mamanya, dengan ayahnya. Konflik-konflik itu dalam rumah tangga itu biasa. Saya sering mencontohkan seperti kita makan nasi, Bu. Coba ibu-ibu perhatikan nasi di piring. Ada enggak tulang ikan di dalamnya? Ada kan? Tapi kita kan enggak pernah mengeluh dengan tulang ikan kan? Demikian juga pasti ya dalam rumah tangga itu bentrok-bentrok sikit, bincang-bincang sikit. Tapi jangan sampai mempengaruhi hidup kita. Jangan sampai saya nggak mau makan nasi itu kenapa? Ada tulangnya, nggak ada kan sampai sekarang ada nggak orang nggak mau makan nasi karena ada tulang? Justru orang kalau nggak ada tulang nggak enak makan. Ada cabenya, nggak cabai kan pedas. Tapi kalau nggak ada cabai nggak enak. Jadi biar aja cemberut karena dengan cemberut kadang-kadang baru keluar isi dompetnya. Kalau nggak cemberut sampai kiamat nggak keluar, misalnya seperti itu. Boleh aja. Yang penting bagaimana kita memanage, mengaturnya, harmonisasi istilah. Saya nggak percaya kalau ada rumah tangga nggak pernah marah-marah, nggak percaya saya. Coba buktikan ada, coba tunjukkan ada nggak rumah tangga sejak nikah nggak pernah marah-marah, nggak mungkin. Nggak ada kan? Tapi bagaimana ya marah itu kayak tulang ikan yang menambah selera marah itu seperti cabai, seperti garam yang menambah selera Kalau udah ngambek-ngambek baru kemudian, kamu sih, baru kan, yuklah kita makan miso kalau gitu. Tadi dia nggak pernah ngajak miso, tapi kalau udah mulutnya kayak mulut ikan gini baru keluar misonya. Jadi begitulah rumah tangganya. Nggak mungkin tanpa konflik. Bagaimana mungkin lah, wajah udah lihat sampai ribuan juta kali kan. Itu aja jelas lah kadang-kadang bosan. Makanya supaya langgeng saya sudah pernah menjelaskan, dalam rumah tangga itu harus ada dua. Yang pertama mawaddah, yang kedua rahmah. Apa bedanya? Iya, mawaddah cinta. Rahmah? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau mawaddah terkait dengan fisik, makanya perlu kita bersolek, perlu kita mandi, perlu kita berpakaian bagus. Mawaddah. Kalau rahmah kaitan dengan batin, kasih sayang. Maka orang kalau hanya menikah mengandalkan mawaddah nggak akan lama bertahan itu. Begitu bosan cari apa? Cari lain. Karena mengandalkan apa? Mawaddah. Tapi kalau mengandalkan mawaddah warahmah, ketika mawaddah hilang masih ada rahmah. Makanya orang kenapa umur sudah 80 tapi masih mesra, ya kita jalan sama-sama begitu. Wah, cemburu kita lihatnya. Ngomong lemah lembut suami istri padahal umurnya sudah 90, 80. Kita umur masih muda-muda. Kenapa enggak? Saya belum berumur segitu. Ini kan teori, Bu ya. Kemudian jadi mawaddah warahmah. Kalau warahmah itu terkait dengan batin. Tapi kalau mawaddah terkait dengan fisik. Maka kedua-duanya harus ada. Kalau hanya mengandalkan warahmah saja tanpa mengandalkan mawaddah juga nggak bagus. Nggak peduli dengan ada seorang istri nggak mau bersolek, dia natur aja, alami. Gimana alami? Lihat istri orang bersih-bersih cantik, lihat istri sendiri alami. Original. Coba lah.
Yang nggak boleh kan berlebihan. Bersih-bersih taruhlah sincara skincare sikit ya. Jangan anulah, jangan alami kali. Alami apa? Karatan-karatan alami, kurap-kurap sikit alami. Kan tadi kan perempuan itu perhiasan. Bukan enggak perlu. Karena kan kalau meninggalkan ori namanya KW. Itu juga banyak orang kecewa. Makanya tadi ngomong-ngomong, lihat di Facebook, oh keren kali. Begitu lihat aslinya, gantungan. Itu karena melupakan originalnya. Penting. Karena banyak orang kecewa nanti. Cantiknya ketika bersolek, begitu bangun tidur pagi-pagi, siapa ini monster mana sampingku nih? Habis kita. Itu bahaya. Ya. Saya pernah lihat kakek-kakek nenek-nenek, Masya Allah, senang, apa namanya, segar batin kita lihatnya. Udah tua kali, umur sudah mungkin sekitar 85, tapi Masya Allah ngopi sama-sama. Itu kenapa tumbuh kasih sayang, dan itu sangat mahal. Kasih sayang itu abadi dia. Kalau kasih sayangnya betul-betul tulus, dia nggak akan pernah saling mendalimi. Tapi kalau mawaddah, contoh apa? Artis kan cantik-cantik, tapi kerjanya kawin cerai kan? Karena mengandalkan mawaddah, bukan warahmah. Coba mulai sekarang kita coba tanamkan pada diri saya, inilah suamiku yang Allah titipkan untukku, aku menyayanginya karena Allah. Itu akan menguatkan iman kita malah. Ausaqul ngural iman, kata Nabi. Tali iman yang paling kokoh adalah al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kokoh adalah berteman karena Allah, bermusuhan karena Allah, menyayangi karena Allah, membenci juga karena Allah. Ini orang hebat. Menyayangi. Ada juga saya lihat ya, ini mohon maaf ya, suaminya keren kali, tapi istrinya, tapi ternyata suaminya sangat sayang kepada istrinya, luar biasa sayangnya. Nggak kita sangka. Nah itu apa? Dia mengandalkan bukan mawaddah tapi warahmah. Sakit dirawat, berbulan-bulan dirawat. Ketika meninggal istrinya nggak mau nikah lagi dia. Saya bilang, don't back nikah, mati pajak cok aku pegang. Kenapa? Dia ingat sayang lagi sama istrinya. Padahal dia akui sendiri sama-sama udah berbulan-bulan dia nggak berhubungan karena istrinya sakit. Tapi setia dia rawat sampai udah meninggal pun nggak mau nikah lagi. Kenapa? Itu apa? Mawaddah apa warahmah? Mawaddah nggak ada lagi, orang sakit mana ada mawaddah lagi, sudah sakit tapi begitu cinta sayang dia. Ini coba tumbuhkan dalam keluarga kita. Insya Allah nggak akan terjadi yang namanya perselingkuhan atau apalah, saling inilah macam-macam. Jangan hanya mengandalkan mawaddah, nanti akan kecewa. Mawaddah itu pertama harus kuat ekonomi. Begitu ekonomi nggak ada lagi, udah nggak pede lagi udah. Ingat, banyak orang cantik bukan dari sananya, tapi dari dananya. Ketika dananya tidak ada lagi, selesai sudah. Makanya jangan mengandalkan itu boleh sekedar sekedar selingan, sekedarnya sajalah. Tapi yang kita andalkan adalah warahmah, kasih sayang. Nah, bagaimana menumbuhkan kasih sayang? Itu kembali kepada petunjuk Nabi.
Ya, suami memandang ke arah istrinya menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Tutur katanya. Udah pulang bang, adik buatin kopi ya. Sawah. Hilang capeknya. Capek bang, adik urut ya. Hilang. Ini kadang-kadang suami pulang 1 jam dia nggak sadar. Udah 1 jam di rumah, si nggak sadar dia. Akhirnya pala suami berangkat lagi. Ada ya. Kita lanjutkan sikit lagi. Jadi, dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azkalakum wa athhar. Nah, jadi kalau kembali lagi ke suaminya, kebetulan sudah bercerai, apakah dengan cara rujuk baliknya atau dengan nikah lagi, itu lebih suci. Lebih suci, ya, lebih bersih. Baik secara lahir maupun batin, terutama batin. Kenapa? Dia kembali berkumpul. Ikatan itu masih kuat sekali antara suami istri, kemudian juga anak-anak. Ya. Ingat nasihat saya, jangan mengandalkan mawaddah, akan kecewa. Tapi andalkanlah warahmah. Pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan warahmah? Nah, ini kadang-kadang agak sulit. Biasanya warahmah itu akan mati, akan teracuni oleh, tahu dulu, ego, nggak mau mengalah. Padahal kita turunkan sedikit kan kebenaran kita. Walaupun kita benar, ngaku salah, itu jauh lebih baik. Kita turunkan apa? Potensi kita sebenarnya benar. Misalnya kita seorang istri, sebenarnya kita benar. Istri suami kita, coba kita turunkan sedikit. Anggap aja kita salah. Walaupun nanti pada akhirnya dia menyadari kita yang itu jauh lebih bagus. Ini enggak. Kan aku yang benar. Pokoknya sampai mati. Coba. Saling ego. Suami juga nggak mau kalah 19-20, ya udah. Seringkali dalam rumah tangga, ya, itu seolah-olah terjadi namanya pertarungan. Jadi kalau mengaku salah itu seolah kalah, itu keliru. Dalam rumah tangga bukan kalah menang, itu maaf ya. Dalam rumah tangga tidak ada istilah kalah menang. Ini kadang-kadang kan sering kalau kita ngaku salah, kalah, suami yang menang. Yang ada dalam rumah tangga itu adalah saling memahami. Makanya namanya pasangan. Apa maksud pasangan, Bu? Apa maksud pasangan? Gembok dengan gembok gimana? Bisa enggak digunakan? Gembok dengan apa? Kunci, begitu. Pasangan. Suami istri bukan pasangan. Karena bukan pasangan, bukan saingan. Bukan saingan. Kalau sudah sama-sama ego, itu akan terjadi saingan. Gengsi untuk minta maaf, kan itu gengsi untuk minta maaf. Gengsi untuk ngomong balik, saling mempertahankan. Gengsi. Bawa kemana? Suami gengsi ngomong sama istrinya, istri gengsi sama suaminya. Tidur pun saling membelakangi. Kita lanjutkan sekali lagi. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ayat ini sering dibahas oleh para ulama bahwa di antaranya kesimpulan para ahli tafsir bahwa Allah itu mengetahui, kita enggak tahu. Makanya Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja kamu tidak menyukai sesuatu padahal hal itu sangat baik bagi dirimu. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a
Wa huwa syarrul lakum, bisa saja kamu menyukai sesuatu padahal hal itu sangat baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui. Makanya apapun yang kita alami hari ini itulah yang terbaik bagi diri kita. Allah nggak mungkin memberikan sesuatu kepada kita yang merugikan kita, nggak ada. Itulah yang terbaik buat kita. Walaupun kita tidak suka, tapi yang itulah yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja kamu membenci sesuatu padahal hal itu sangat baik bagi dirimu. Benci saya, kenapa suami saya miskin misalnya. Ternyata ketika suami kita miskin, dengan itulah kita masuk surga. Mungkin kalau kita suami kaya, karena kaya dia banyak uang, dia kawin lagi, akhirnya kita hidup menderita dunia dan akhir. Lebih baik berbaik sangka aja. Apapun yang terjadi itulah yang terbaik buat kita. Jadi, kaya berarti itu yang terbaik. Miskin itu juga. Jangan kita mengeluh terhadap apa yang kita alami, karena itulah yang terbaik buat kita. Ada orang nggak ada anak, dia merasa hidupnya. Ada orang nggak diberikan anak, dia merasa sepi, seolah dia nggak beruntung. Salah. Allah lebih mengetahui keadaan. Dia lebih cocok nggak punya anak. Allah lebih tahu. Kenapa? Kalau punya anak, jangan-jangan nanti nggak bisa didik, sakit kepala. Ada innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu kadang-kadang menjadi fitnah. Jadi punya anak itu yang terbaik, tidak punya anak juga itu yang terbaik. Punya suami itu yang terbaik, tidak punya suami itu juga yang terbaik. Pendeknya, apapun yang kita alami, itulah yang terbaik untuk kita. Jangan kita paksakan. Sesuatu yang dipaksakan akan buruk akibatnya. Nah, kekayaan kita hanya sudah ditakdirkan oleh Allah, hanya sanggup beli Honda. Jangan paksakan beli mobil, nanti pasti akan buruk buat kita. Nah, itu dia. Jadi kan nggak ada beban, enak hidup ini. Semuanya pakai ukuran. Ya, kita paksakan, kita Honda. Ya, Honda. Kita paksakan, ya, kita bawa seperti mobil. Kita isi bahan bakar. Sesuatu yang di luar ukurannya itu pasti akan memudaratkan kita. Saya lihat ibu-ibu, apa ada sesuatu yang terpendam? Coba ungkapkan aja. Sepertinya ada yang lihat saya begini kan? Ini ya, ada yang lihat saya gini kan? Ada yang gini-gini. Ada apa rupanya? Jadi ya, nah demikian juga para ahli tafsir mengatakan Allah mengetahui isi hati kita. Maka tempat yang terbaik kita curhat hanya kepada Allah. Kenapa? Sebagaimana sering saya katakan, kadang-kadang ada beban kita secara psikologi nggak bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Paham ya? Tapi Allah mengetahui. Maka cukup kita curhat kepada ya Allah, Engkau yang maha mengetahui beban di hatiku ya Allah. Ringankanlah beban itu. InsyaAllah tiba-tiba kita salat tahajud 2 rakaat aja boleh. Kemudian berdoa dengan doa tadi. Dengan doa apa? Dalam bahasa Aceh boleh, bahasa dia Allah. Pertama sekali kan kita puji Allah dulu dengan Asmaul Husna. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Walillahi asmaul husna, Allah mempunyai nama-nama yang fad'u biha, berdoalah dengan menggunakan asmaul husna. Ini tadi minta apa?
disayangi oleh Allah, minta luaskan rezeki. Ya Razak, yang maha pemberi rezeki. Ya Rahman, Ya Rahim, yang maha pengasih lagi penyayang. Engkau mengetahui isi hatiku ya Allah. Ringankanlah beban batinku ini ya Allah. Tiba-tiba terjadi keajaiban. Coba ibu-ibu tes. Jangan suka curhat kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu harus menggunakan bahasa. Tidak semua beban batin kita bisa kita jelaskan dengan bahasa. Yang ada nanti sama-sama bingung. Tapi curhat pada Allah. Bangun tengah malam, ambil wudhu, salat tahajud, tiba-tiba hilang. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan berikan solusi. Tengah malam salat, enggak usah ngomong, ungkapkan isi hati kepada Allah. Enggak usah ngomong. Allah bisa membaca. Wa ya'lamu ma fis sudurikum. Allah mengetahui isi hati. Besoknya udah plong. Nah, itu dia. Adakah di antara kita yang enggak punya beban dalam hidup ini? Adakah di antara kita yang enggak punya persoalan? Dan salah satu hal yang membuat beban itu makin berat apa, Bu? Kalau menurut ibu-ibu, apa yang menyebabkan beban batin kita semakin berat, apa, Bu? Karena enggak kita keluarkan. Makanya kita perlu curhat. Curhat kepada manusia, terlebih-lebih curhat kepada. Jangan pendam sendiri, bisa gila kita, Bu. Nanti duduk termenung-menung, ketawa-ketawa sendiri. Apa kabar, Bu? Kabar baik. Itu tuh, kita perlu. Coba bisul saja, coba Bu, kalau nggak dipecahkan. Sakit nggak? Apalagi beban pikiran, ungkapkan saja sama teman. Tapi teman-teman yang baik ya, yang dia bukan memanas-manaskan. Ada juga teman kita curhat sama dia, tapi malah dipanas-panasi. Dibilangnya bangai, kamu nggak kamu balas. Kalau saya rumuk-rumukkan badannya, itu kan enggak bagus. Itu keluarkan. Makanya ibu-ibu ya, jangan heran kadang-kadang ada orang kan teriak sendiri dia. Pernah lihat orang seperti itu? Dia berdiri di lapangan, teriak sekuat-kuatnya. Itu dibolehkan. Udah tuh ringan. Cuma karena kita nggak biasa, kita bilang, oh sayang sekali, udah gila dia. Nah, kenapa orang main bola, Bu? Main badminton? Sebenarnya bukan sekedar olahraga. Itulah dia untuk mengeluarkan beban batin dia. Makanya dianjurkan kita kalau udah stres sekali dengan pekerjaan, pergi refreshing. Itu cara kita mengeluarkan secara alami beban batin kita. Jangan nggak pernah keluar. Tumpuk-tumpuk uang itu apa? Tumpuk uang, Ustaz. Tumpuk masalah. Tumpuk masalah. Ajak suami, yuk kita pergi ke Longan sekali-sekali, Bang. Ayo kita kemana lah, sekali-sekali ke Medan sekali. Itu sebenarnya bukan sekedar piknik, tapi untuk mengeluarkan. Kok nggak meledak nanti? Jadi kalau ibu-ibu sedang ada masalah, coba main bola, Bu. Kalah main bola. Ingat, ala kita. Itu bukan sekedar untuk refreshing, tapi bukan sekedar itu olahraga, tapi untuk mengeluarkan beban. Coba ibu-ibu pernah melihat kan kenapa kulit kita berkeringat? Karena mengeluarkan beban. Kalau nggak berkeringat, kita sakit-sakitan, Bu. Makanya perlu olahraga. Coba air yang nggak pernah berganti, coba begitulah kira-kira ibarat tubuh kita nih. Air yang nggak pernah berganti. Ya. Lama-lama air itu berlumut kotor. Demikian juga kita nggak pernah keluar keringat. Makanya jalan pun kan olahraga.
Ya, semuanya harus keluarkan. Kenapa gunung berapi? Kita jangan mengeluh dengan gunung berapi. Kalau nggak ada gunung berapi, bumi ini akan meledak. Kalau nggak ada gunung berapi, bumi ini akan meledak. Semua harus kita keluarkan. Demikian juga beban kita juga harus kita keluarkan. Coba kita hanya makan saja, nggak pernah ke WC, apa yang terjadi? Meledak. Demikian juga beban perasaan hanya terisi saja, tiap hari tambah masalah dari berbagai macam masalah. Nggak pernah terkeluarkan. Akhirnya itulah terjadi stroke, kadang-kadang terjadi stroke. Karena saraf udah nggak mampu lagi menahan beban. Makanya perlu kita ngaji seperti ini. Ini salah satu cara kita untuk mengeluarkan beban. Tapi ustadznya yang rileks, jangan kaku-kaku. Kalau ustadznya kaku aja ini, qala Rasulullah, qala datu yang berat-berat, ya makin stres nanti murid-muridnya. Boleh.